Bab 2151. Kapten itu hanya ingin bertahan hidup saat ini, jadi dia bertanya pada Charlie dengan gemetar, "Saudaraku, jika aku mendengarkanmu, bisakah kau mengampuni hidupku?" Charlie mengangguk dan berjanji, "Selama kamu bekerja sama dengan patuh, aku bisa mengampuni kamu untuk tidak mati. Meski begitu, saya bisa mengatur identitas baru untuk Anda dan membiarkan Anda memulai hidup baru." Begitu pihak lain mendengar ini, dia segera berkata dengan rasa terima kasih, "Saudaraku, dengan kata-katamu, aku akan mendengarkanmu." Charlie berkata dengan puas, "Oke, kalau begitu katakan saja semuanya seperti yang ku bilang." Setelah mengatakan itu, Charlie berpikir sejenak, dan berkata, "Karena anjing tua Cheng Feng telah membuat rencana darurat, maka kamu cukup memberitahunya bahwa Ruoli dibunuh oleh rencana daruratnya." Setelah itu, dia langsung membisikkan beberapa patah kata di telinga pihak lain. Setelah mendengarkan, Kapten mengangguk, dan segera mengangkat telepon satelitnya, mengeluarkan antena panjang, dan memanggil Cheng Feng, patriark keluarga Su. Saat ini, Cheng Feng berada di rumah Eastcliff, menunggu tanggapannya. Begitu telepon terhubung, Cheng Feng segera bertanya, "Bagaimana situasinya sekarang?" Baru saja, setelah Ruoli ditundukkan oleh Charlie, Kapten menelepon untuk melaporkan situasinya, jadi kakek Su sekarang sangat khawatir bahwa segala sesuatunya akan berubah secara tak terduga. Menurut penjelasan Charlie, Kapten berkata, "Tuan, Nona Ruoli jantungnya tertusuk oleh baut panah Tuan Kilo, dan dia sekarang sudah mati." Cheng Feng bertanya, "Apakah kamu yakin dia sudah mati?" Kapten buru-buru berkata, "Ya. Kita semua telah melihat dengan mata kepala kita sendiri, Nona Ruoli terkena panah, dia meninggal dalam beberapa detik." Cheng Feng buru-buru bertanya lagi, "Bagaimana dengan mayatnya? Apakah masih di tangan pria itu?" Kapten itu menjawab, "Mayat itu telah dibuang ke laut oleh orang itu. Kami khawatir dia akan datang mengejar kami, jadi kami dievakuasi dulu." "Evakuasi?" Cheng Feng meraung marah, "Kamu sangat berani. Mengapa Anda mengungsi sebelum Anda mendapatkan jenazahnya? Siapa yang memintamu untuk mengungsi? Orang Jepang masih menunggu, beritahu saya bagaimana menjelaskannya kepada orang Jepang." Kapten berkata dengan malu-malu, "Tuan, orang itu terlalu kuat. Kami sama sekali bukan lawannya. Jika kita tidak pergi secepat mungkin, dia pasti akan membunuh kita semua." Cheng Feng mengertakkan gigi dan mengutuk, "Aku tidak peduli tentang itu, kamu dapat menemukannya untukku sekarang. Bahkan jika Anda menyelam ke dasar laut, Anda harus menemukan tubuh Ruoli. Jika orang Jepang tidak bisa mendapatkan tubuhnya, saya hanya akan meminta Anda." Kapten buru-buru berkata, "Tuan, jika Nona Ruoli sudah mati, mengapa orang Jepang menginginkan tubuhnya?" Cheng Feng meraung marah, "Saya telah membuat kesepakatan dengan orang-orang TMPD sejak lama. Apa yang saya lakukan malam ini bukan untuk membantu Ruoli melarikan diri, tetapi berperilaku untuk beberapa orang. Tidak peduli apakah Ruoli masih hidup atau mati, Jepang harus menangkapnya kembali dan memberikan penjelasan kepada warganya." Dengan mengatakan itu, Cheng Feng berkata lagi, "Kamu harus menemukan tubuh Ruoli, dan kemudian pergi ke lokasi yang telah ditentukan untuk menyerahkannya kepada Jepang. Jika kau melanggar perbuatan baikku, aku akan membunuhmu." Ketika Ruoli mendengar ini, seluruh tubuhnya sudah disambar petir. Tidak hanya wajahnya yang sangat pucat, tetapi air matanya juga terhubung sepenuhnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kakeknya sendiri menginginkan hidupnya. Jika bukan karena pria di depannya, dia akan terbunuh oleh panah beracun. Bab 2152. Pada saat ini, Kapten buru-buru berkata, "Tuan, saya akan berangkat sekarang, dan saya harus menemukan mayatnya dan mengirimkannya ke pasukan bela diri Jepang." Cheng Feng berkata, "Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, kamu tidak harus kembali." "Baiklah, Tuan, saya mengerti." Kapten setuju, lalu menutup telepon, menatap Charlie, dengan memohon berkata, "Tuan, jika Cheng Feng tahu bahwa aku berbohong padanya, dia pasti akan menghancurkan tubuhku." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, karena kamu telah melakukan sesuatu sesuai dengan instruksiku, maka dengan sendirinya aku akan menepati janjiku." Karena itu, Charlie berkata lagi, "Kalian akan datang ke Arrows Hill bersamaku malam ini. Setelah Anda tiba di sana, saya akan menempatkan Anda di tempat yang benar-benar aman. Kemudian kamu akan hidup dalam penyamaran untuk beberapa saat, dan menunggu aku mengambil Su. Setelah rumah Anda diselesaikan, Anda dapat memulihkan identitas bebas Anda dan menjalani kehidupan bebas dengan integritas."
Ketika kapten mendengar ini, dia segera berlutut dalam ekstasi, bersujud kepada Charlie, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, kalau begitu kami bersaudara, semuanya akan bergantung padamu di masa depan." Beberapa orang lainnya juga berlutut. Kesediaan Charlie untuk menyelamatkan nyawa membuat mereka sangat bersyukur. Dalam kasus ini, tentu saja semuanya mengikuti instruksi dan pengaturan Charlie. Charlie memandang Wally saat ini dan berkata dengan lemah, "Bagaimana dengan kamu, si cantik kecil?" "Aku benar. Cheng Feng, barang lama, tidak akan menyelamatkan Anda kembali ke Cina. Semuanya hanya bertindak untuk Anda." Hanya melihat. Mata Wally memerah dan bengkak, dan sifat keras kepalanya hilang. Wajahnya kelabu seperti kematian, tapi dia bertanya dengan beberapa keraguan, "Tapi aku masih tidak ingin mengerti satu hal, kenapa dia bertindak untukku? Bagaimanapun, dia belum siap untuk menyelamatkan saya. Apakah saya mati di laut atau ditangkap hidup-hidup oleh pasukan bela diri Jepang, saya tidak bisa meninggalkan Jepang hidup-hidup. Apa perlunya dia menunjukkan akting yang disengaja seperti itu?" Charlie mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Karena ini adalah akting dalam sebuah drama, pasti tidak ada seorang pun di antara penonton. Selain kamu, mungkin ada penonton lain yang juga perlu melihat drama ini, seperti keluarga Maiden." Berbicara tentang ini, Charlie berkata dengan tenang, "Meskipun saya tidak tahu identitas keluarga gadis Anda, karena Anda adalah putri haram ZNN, maka keluarga gadis Anda seharusnya sedikit mampu. Jika keluarga Su tidak menyelamatkan Anda, keluarga gadis Anda pasti akan merasa kedinginan, tetapi jika keluarga Su berusaha keras untuk menyelamatkan Anda, tetapi pada akhirnya tidak menyelamatkan Anda hidup-hidup, keluarga gadis Anda akan sangat sedih, tetapi setidaknya mereka akan berterima kasih kepada keluarga Su atas kerja keras mereka. Anda juga bermain untuk keluarga Su untuk jangka waktu tertentu. Apa yang dimaksud dengan bertindak saat itu juga dan perasaan palsu? Anda harus sangat jelas, bukan?" Wally memahaminya hampir seketika. Kata-kata Charlie membangunkannya sekaligus. Dia berpikir sendiri saat ini, meskipun keluarga Su adalah keluarga terkuat di Cina, mereka selalu bergantung pada keluarga He untuk efektivitas pertempuran. Bagaimanapun, keluarga He adalah salah satu dari 4 keluarga utama seni bela diri di Tiongkok. Karena hubungan antara ibu dan ayah dan anak perempuan tidak sah sepertiku, hubungan antara keluarga He dan keluarga Su sangat erat. Hampir semua tuan dari keluarga He melayani keluarga Su. Jadi, ketika Cheng Feng melakukan adegan ini, dia pasti ingin menunjukkan pandangan keluarga He, biarkan keluarga He tahu bahwa keluarga Su melakukan yang terbaik untuk menyelamatkanku. Dengan cara ini, pasti akan sangat memenangkan hati keluarga He, dan membuat keluarga He lebih berbakti kepada keluarga Su. Tepat ketika dia ingin memahami alasannya, Charlie tersenyum dan berkata, "Si cantik kecil, aku ingin tahu apakah kamu telah mendengar cerita yang sangat menarik." Wally berseru dan bertanya, "Cerita apa?" Bab 2153. Melihat wajah Wally yang penuh keingintahuan, Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Cerita ini menceritakan bahwa ada generasi kedua yang kaya yang ingin mengejar kecantikan yang besar, tetapi generasi kedua yang kaya ini agak pilih-pilih dan tidak mau melakukannya untuk ini. Kecantikan. Menghabiskan terlalu banyak uang, jadi dia berpura-pura memberitahu wanita cantik ini bahwa dia akan membelikannya sebuah Ferrari. Kemudian generasi kedua yang kaya ini membeli penjualan Ferrari dan membiarkan penjualan Ferrari menemaninya dalam sebuah adegan. Ketika dia membawa wanita cantik itu untuk melihat mobilnya, si penjual memberitahu mereka bahwa tidak ada mobil sekarang, jadi dia hanya bisa memesan dulu. Kemudian generasi kedua yang kaya ini akan berpura-pura memberikan uang jaminan 110.000, mendapat kontrak untuk memesan mobil. Kecantikan yang mengira bahwa Ferrari yang dibelinya oleh generasi kedua yang kaya sudah pasti, jadi dia naik ke tempat tidur generasi kedua yang kaya malam itu dan digantikan oleh generasi kedua yang kaya. Setelah generasi kedua yang kaya berhasil, dia segera pergi ke wiraniaga Ferrari, mengembalikan deposit 1 juta, dan kemudian memberikan penjualan 20,000 yuan sebagai bonus. Dan kecantikan itu tidak mengetahuinya. Dia tidak tahu bahwa kontrak yang ditandatangani oleh pria palsu itu sama sekali bukan kontrak resmi yang ditandatangani dengan toko 4S, tetapi kontrak palsu yang ditandatangani dengan penjual itu. Pria palsu itu tidak memberinya kontrak sama sekali. Dia mencoba yang terbaik untuk melakukan adegan ini, hanya untuk mengelabui dia agar tidur.
Harga sebuah Ferrari seringkali lebih dari 4 atau 5 juta yuan, tetapi generasi kedua yang kaya ini sebenarnya hanya menghabiskan 20.000 yuan dari awal hingga akhir, dan berhasil sal 3 PT dengan keindahan ini. 20.000 dibandingkan dengan 5 juta. Tidak satu bagian. Wally berseru dan bertanya, "Kamu, apa yang kamu maksud dengan menceritakan kisah ini?" Charlie tersenyum sedikit dan mendesah tak berdaya. Kamu benar-benar terlihat cantik. Tapi otak ini benar-benar bodoh." Wally sedikit marah dalam sentrifugasinya, tetapi menghadapi Charlie, dia tidak berani menunjukkannya. Jadi dia hanya bisa bertanya seperti sekantong udara, "Bisakah kamu menjelaskannya, kalau begitu?" Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Faktanya, kisah tentang generasi kedua kaya yang berpura-pura membeli mobil ini sama dengan keluarga Su yang berpura-pura menyelamatkanmu." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Lihat. Jika keluarga Su benar-benar ingin membeli seluruh TMPD dan pasukan bela diri Jepang dan menyelamatkanmu hidup-hidup, bukan tidak mungkin, tapi harganya mungkin sangat tinggi. Bagaimanapun, dampak dari masalah ini sangat signifikan. Setiap orang harus mempertimbangkan bobotnya, kecuali uangnya sangat besar. Jika tidak ada yang berani mengambil risiko. Saya rasa, saya benar-benar ingin menyelamatkan Anda hidup-hidup. Tanpa $1 miliar, mustahil untuk melewati hubungan berlapis-lapis antara Departemen Kehakiman Jepang, Departemen Bea Cukai, dan pasukan bela diri." Berbicara tentang ini, Charlie berbalik dan tersenyum, "Tapi, bagaimana jika mereka hanya berpura-pura menyelamatkan Anda, tetapi sebenarnya tidak membiarkan Anda meninggalkan Jepang hidup-hidup? Maka itu pasti tidak akan menghabiskan banyak biaya. Jadi saya kira mereka akan membeli mobil." Ceritanya sama, biaya sebenarnya kurang dari 1% dari biaya yang diharapkan. Ketika Wally mendengar ini, jauh di lubuk hatinya, dia segera merasa sangat terkejut, dan ketiga pandangan dari seluruh dirinya benar-benar runtuh pada saat ini. Meskipun dia tidak ingin percaya bahwa semua yang dikatakan Charlie benar, dia juga bukan orang bodoh. Niat Cheng Feng untuk membunuhnya secara tidak langsung telah diakui melalui telepon, dan masalah ini telah diperbaiki sepenuhnya. Oleh karena itu, kisah yang diceritakan Charlie, dan spekulasinya tentang keluarga Su, dapat dikatakan tepat. Menurutnya, cerita dan spekulasi ini juga sangat sesuai dengan konteks keseluruhan masalah ini. Pada saat ini, seluruh hatinya merasa malu. Ada terlalu banyak air mata sekarang, jadi pada saat ini, dia bahkan tidak menangis. Melihat bahwa dia pada dasarnya telah menyerahkan pikirannya, Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kita harus meninggalkan Jepang secepat mungkin sebelum pasukan bela diri menemukan." Setelah berbicara, dia memanggil semua awak kapalnya, menunjuk ke kapten dan awak kapal keluarga Su, dan memerintahkan, "Kalian, bawa mereka ke kabin bawah dan bersihkan geladak." Sedikit. Bab 2154. Kru itu buru-buru mengikutinya. Pada saat ini, Warnia juga berjalan ke geladak dan bertanya kepada Charlie dengan heran, "Tuan, apakah orang-orang ini datang untuk saya?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Tidak, mereka ada di sini untukku." Warnia semakin terkejut ketika dia melihat Wally dengan panah-panah tertancap di kakinya dan dia tidak bergerak. Dia buru-buru bertanya padanya, "Tuan, wanita ini adalah..." Charlie memandang Wally dan tersenyum sedikit, kecantikan kecil ini, yang merupakan musuh sebelumnya, seharusnya tidak dihitung lagi sekarang. Setelah berbicara, dia mengangkat alisnya ke arah Wally lagi, dan bertanya sambil tersenyum, "Gadis cantik, apakah aku benar?" Wally merasa malu. Meskipun dia sudah melihat wajah asli dari keluarga Su, dan meskipun Charlie menyelamatkan nyawanya, dia tetap tidak bisa memberi kesan yang baik pada Charlie. Bagaimanapun, Charlie yang melaporkan dia dan teman-temannya ke pasukan bela diri Jepang. Di antara rekan-rekannya, banyak dari mereka berasal dari keluarga Hi, dan banyak yang bahkan merupakan saudara dan sepupunya. Namun, meskipun dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk Charlie, kebenciannya padanya juga menghilang saat seluruh masalah menjadi jelas. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya untuk sementara waktu, dan hanya bisa dengan keras kepala memalingkan wajahnya ke satu sisi. Melihat tatapannya yang kesal, Charlie tidak bisa menahan tawa beberapa kali, dan berkata, "Si cantik kecil, keluarga Su tidak tahu bahwa kamu masih hidup, apalagi kamu ada di tanganku, jadi kamu akan mendengarkan saya lain kali. Kau akan mengikutiku kembali ke Arrows Hill dulu seperti orang lain."
Ruoli tanpa sadar berkata, aku tidak akan kembali ke Aurous Hill bersamamu. Charlie tersenyum dan berkata, kamu ada di perahu saya dan tidak ingin mengikuti saya. Apakah kamu akan turun dari kapal sekarang? Ruoli langsung merasa malu. Dia berpikir sedih di dalam hatinya, saya tidak punya tempat tujuan sekarang. Jika saya tidak mengikuti orang ini, saya hanya bisa menunggu Jepang menangkap saya di sini. Di mata orang Jepang, saya adalah penjahat keji. Begitu saya jatuh ke tangan mereka, tidak akan ada jalan keluar. Selain itu, saya tidak bisa kembali ke Cina sendirian. Jangan bicara tentang lautan luas, saya tidak bisa kembali sama sekali. Bahkan jika saya kembali, saya khawatir sulit untuk melepaskan diri dari cengkeraman keluarga Su. Tadi, ketika Kapten memanggil Cheng Feng, dia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa aku sudah mati. Jika saya kembali hidup-hidup dan keluarga Su mengetahuinya, mereka akan segera menyadari bahwa Kapten berbohong kepada mereka. Mereka juga akan menyadari bahwa rencana jahat mereka telah terungkap sepenuhnya. Pada saat itu, mereka pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk membunuhku. Sekarang, satu-satunya kesempatanku adalah mengikuti pria ini kembali ke Aurous Hill. Dia sangat kuat, dia pasti punya cara untuk membawaku kembali dengan tenang, dan dia harus bisa menyembunyikanku dari keluarga Su. Bab 2155. Pada saat ini, Ruoli ingin bertahan hidup terlebih dahulu, dan kemudian mencari tahu kebenaran semuanya. Pada saat ini, meskipun dia penuh dengan kebencian pada keluarga Su, dia masih memiliki bayangan fantasi terakhir. Dia merasa bahwa jika masalah ini direncanakan oleh kakek Cheng Feng sendiri, dan ayahnya ZTNN tidak berpartisipasi, dan bahkan disimpan dalam kegelapan, maka hatinya akan lebih lega. Tetapi jika kakek Cheng Feng dan ayah ZTNN terlibat dalam masalah ini, maka dia dan keluarga Su akan benar-benar terputus. Pada titik ini, Ruoli melihat ke arah Charlie dan memohon dengan suara rendah, aku bisa pergi ke Aurous Hill bersamamu, tapi bisakah kamu membiarkan aku menelepon ibuku? Saya harus memberitahu dia bahwa saya masih hidup. Jika tidak, dia akan sangat khawatir. Charlie berseru tanpa ragu-ragu, tidak. Ruoli tidak berharap bahwa dia memohon pada Charlie begitu keras sehingga dia hanya berharap untuk melaporkan kedamaian kepada ibunya, tetapi dia menolaknya dengan sangat sederhana. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan sedikit kesal, mengapa tidak? Bahkan jika seluruh keluarga Su ingin aku mati, ibuku pasti tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Charlie berkata dengan dingin, Anda tahu, seorang ibu, putrinya benar-benar meninggal, dan putrinya belum mati. Tanggapannya terhadap orang luar sama sekali berbeda. Jika ibumu tidak tahu bahwa kamu masih hidup, maka dia pasti akan menunjukkan kesedihan yang sangat alami, dan keluarga Su tidak akan pernah menemukan petunjuk apapun. Tetapi jika kamu memberitahu ibumu situasinya sekarang, dan ibumu tahu bahwa kamu belum mati, akan sulit baginya untuk berpura-pura bahwa dia benar-benar kehilangan putrinya. Kalau begitu, akan mudah bagi keluarga Su untuk menemukan kekurangannya. Setelah berbicara, Charlie mencibir dan berkata, lagi pula, nama keluarga musuh sangat pandai melakukan sesuatu. Anda memimpin orang untuk menghancurkan keluarga Matsumoto, dan Cheng Feng meminta Anda untuk membunuh di Jepang. Siapa yang tahu apakah dia akan menemukannya? Masalah ibumu, mau memotong rumput dan akar? Begitu Ruoli mendengar ini, dia langsung merasa malu. Dia memang telah dicuci otak sebelumnya, berpikir bahwa kepentingan keluarga Su di atas segalanya dan bahwa kepentingan keluarga Su tidak boleh dinodai. Oleh karena itu, dia selalu sangat kejam dalam menghadapi musuh keluarga Su. Namun, terakhir kali keluarga Matsumoto dihancurkan, itu bukanlah niat Ruoli, melainkan perintah ZTNN. Keluarga Matsumoto hampir membunuh anak-anak ZTNN, yang membuatnya sangat marah pada saat itu, jadi dia memerintahkan Ruoli untuk memimpin orang-orang untuk menyalin keluarga Matsumoto. Sekarang, ketika dia berpikir bahwa keluarga Su juga tidak henti-hentinya padanya, Ruoli juga sangat malu dan menyesal selain menjadi marah. Jika dia tahu bahwa keluarga Su adalah sekelompok orang, dan tidak akan menyerahkan hidup mereka untuk mereka tanpa mengatakan apapun. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari bahwa dia tidak hanya terlalu sepihak dalam memikirkan masalah, tetapi juga terlalu sepihak dan sederhana tentang keluarga Su. Dia tidak bisa membantu tetapi menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Ruoli, kamu sangat bodoh. Selama bertahun-tahun, kecuali membunuh orang, Anda tidak tahu apa-apa, bahkan Anda hampir menyeret ibumu ke dalam air. Pria ini benar.
Jika saya memberitahu ibu semua ini, kemungkinan besar dia akan segera pergi ke keluarga Su. Bahkan jika dia bisa menahannya, begitu keluarga Su menemukannya, dia akan sulit untuk tidak diperhatikan oleh pihak lain. Ini akan membahayakan ibuku. Memikirkan hal ini, dia segera melihat ke arah Charlie, mengangguk patuh, dan berkata dengan marah, "Kalau begitu, baik, aku mendengarkanmu." Charlie bersenandung, dan berkata, "Saya akan meminta Anda untuk membawa Anda ke kabin untuk istirahat dulu. Darah dari lukamu telah berhenti. Saya akan membantu Anda mencabut panah-panah nanti, dan kemudian membantu Anda mengeluarkan racun dalam tubuh Anda." Ruoli mengangguk ringan, ragu-ragu lagi dan lagi, lalu menggigit bibir bawahnya dan berbisik, "Terima kasih." Charlie bersenandung, dan berkata kepada kapten kapalnya sendiri, "Ikuti saya ke kapal berikutnya, atur ke arah yang berlawanan dan biarkan melaju dengan kecepatan penuh, sehingga bisa mengalihkan perhatian orang lain."